Sebelum kita masuk ke materi PPh pasal 21 tentang pegawai tidak tetap, kita harus mengetahui dulu apa itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, pengertian pegawai tidak tetap atau karyawan lepas. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016, pegawai tidak tetap atau karyawan lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, STDTD Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMKM 0.10/2006 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan penimbangan pajak penghasilan. Selanjutnya, subjek dan objek PPh pasal 21, pegawai tidak tetap atau karyawan lepas. Yang pertama, subjek, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Yang kedua, objek. Objek yaitu penghasilan dari upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Dalam peraturan pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000 PTKP 2016, maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama dengan perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Berikut adalah jenis-jenis upah yang didapatkan oleh karyawan tidak tetap. Yang pertama, upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 21 tentang pegawai tidak tetap atau karyawan lepas, harian atau borongan. Yang pertama, menentukan jumlah upah harian atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari. Untuk upah mingguan, dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu, dan untuk upah satuan, dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Untuk upah borongan dibagi dengan jumlah hari dalam menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Yang ketiga, PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450 lalu dikalikan 5% jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari 450 tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Yang keempat, PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5% jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 4.500.000 tetapi kurang dari 10.200.000. Yang kelima, berlaku tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 huruf A jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 10.200.000.
Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel tarif dan dasar pengenaan pajak DPP yang dikenakan pada karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian atau borongan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika penghasilan sehari kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif kurang dari 4.500.000, maka tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, jika penghasilan sehari lebih dari 450 dan penghasilan kumulatif kurang dari 4.500.000, itu akan dikenakan PPh 21 dengan cara perhitungan 5% dikali upah dikurangi 450.000. Yang ketiga, jika penghasilan kurang dan lebih dari 450.000 tetapi penghasilan kumulatif itu lebih dari 4.500.000, itu akan dikenakan PPh pasal 21 dengan cara perhitungan 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360. Lalu yang terakhir, jika penghasilan kurang atau lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif lebih dari 10.200.000, itu akan dikenakan PPh pasal 21 dengan perhitungan sesuai dengan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A.